Oke, ketemu lagi kita sekarang di bagian video yang membahas tentang blok percabangan. Ini sedikit panjang videonya, tapi kita nikmatin ya. Langsung aja kita buka kode bloknya. Kita akan buat file. Nah, di sini gue sebelumnya. Jadi kita kedepannya akan membuat setiap file percobaannya, nggak kayak sebelumnya ya. Jadi kita rubah-rubah di file-file itu aja. Jadi nggak ada progresnya gitu nanti. Kita nggak bisa melihat perubahannya, perbedaannya. Jadi kalau lupa kita nggak bisa mengakses dasar-dasarnya ini. Jadi kita bikin file-filenya aja. Di sini gue udah bikin file percabangan ya. Nanti di dalamnya kita bikin file dari percabangan yang akan kita pelajari. Kita bikin file yang pertama. Nah, di percabangan ini ada 6 percabangan. Di percabangan C kita bisa menggunakan 6 percabangan, yaitu percabangan if else, if if, switch case, operator ternary, dan percabangan bersarang. Kita akan mempelajarinya satu-satu di dalam video ini. Nah, kita bikin aja yang pertama, namanya percabangan if. Percabangan if, jangan lupa instansinya .c. Kita simpan di dalam belajar C percabangan. Nah, kita finish. Langsung aja kita bikin tentang coding tentang percabangan if. Nah, percabangan if itu merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok kondisi, satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi dia cuma punya kondisi di saat dia benar, dia akan mengeksekusi perintahnya. Nah, kita bikin aja langsung include. Kita menggunakan input output, kita menggunakan header stdio.h. Nah, kita di sini harus membuat sebuah variabel ya. Jadi, biar kita bisa membuat sebuah kondisi. In i aja, titik koma, kita membuat sebuah inputan scanf. Nah, kalau kalian masih ingat, i bentuknya kita akan membuat inputan dan kita masukkan ke dalam variabel i. Nah, ini bentuknya integer, kita menggunakan placeholder %d, lupa ya. Dan kita akan masukkan ke dalam variabel apa ini? Jangan lupa memorinya, alamat memorinya dengan menggunakan dan, lalu variabel i. Kita udah bisa inputin ke dalam ini. Lalu kita bikin percabangan if-nya. If strukturnya seperti ini. Nah, jadi if kondisinya di dalam sini, lalu di dalam kurung kurawa ini adalah logika yang akan dijalankan ketika kondisinya benar. Berarti kita bikin aja yang sederhana aja. Ketika i, kalau kalian masih ingat, sama dengan, nah kita bisa menggunakan sama dengan ini, sama dengan 2. Jika inputan, cara bacanya, jika inputan i kita inputkan nilainya sama dengan 2, maka kita akan mengeksekusi, kita eksekusi aja sederhana aja, printf benar, hahaha. Nah, itu komanya, kita coba jalani. Nah, di sini kurang interaktif ya, jadi harusnya kita bisa lagi nanti. 2, ketika inputan 2 dia akan menampilkan output benar, hahaha. Nah, di sini di atas scanf kita bisa rumusin lagi menggunakan printf. Bisa kasih masukkan nilai i sama dengan titik koma. Jika i, kita coba ya. Nah, masukkan nilai i, jadi lebih interaktif aja. Ketika kita masukkan 3, lalu apa yang dijalankan? Kosong, karena dia cuman if itu hanya memiliki satu blok pilihan. Jadi kalau dia benar, dia akan mengeksekusi yang di dalamnya. Jika tidak, ya dia tidak akan mengeksekusi apa-apa. Jadi kalau kita masukkan kondisi yang benarnya, benar, hahaha.
Oke, mungkin untuk if ini aja. Kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu percabangan if else. Nah, percabangan if else ini merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Jadi kalau ini kita cuma punya satu pilihan if doang. Kalau if else itu dua blok pilihan. Benar, ini kondisi benarnya. Nah, kalau salah itu dia bakal ngeksekusi juga. Kita bikin aja ya. Klik new project. Kita bikin percabangan if else .c, jangan lupa ekstensinya. Kita pilih dulu, kita simpan di dalam satu folder sini ya. Benar foldernya. Save. Nice. Kita kopas aja yang tadi. Jadi kita nggak ngilangin yang ini. Kopas saja. Nah, kita tambahin kondisi salahnya. Kita tambahin else. Nah, kayak gini. Dia nggak ada kondisinya, jadi nggak ada dalam kurung ini. Langsung kurung kurawa, langsung mengeksekusi. Karena ini adalah bentuk defaultnya. Jika benar ini, jika salah dia langsung defaultnya ini. Print. Kita bikin aja print sebenarnya aja. Print salah. Ya salah. Ya salah. Nah, jika dia benar, dia ngeprint benar hahaha. Jika salah, jika kondisinya tidak, jika kita inputin tidak sama dengan 2, maka dia akan langsung otomatis masuk ke defaultnya, kondisi else-nya. Kita coba ya. Ketika kita inputin dia 2, maka dia kondisinya benar, dia akan print benar. Jika kita masukin dia berapa? 5, ya salah. Mudah-mudahan bisa diterima. Jika masih bingung, silahkan diulangi lagi videonya, atau juga bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Langsung aja kita bikin yang ketiga, yaitu percabangan if else if. Nah, percabangan yang ini adalah percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Kalau ini 2 blok doang, if jika benar, jika salah. Nah, ini kalau ini if else if, ini ada pilihan yang lainnya. Jika benar ini, jika kondisinya seperti ini, jika kondisinya yang lain seperti ini, lalu ada defaultnya atau else-nya. Jika tidak ada yang didefinisikan kondisinya itu terpenuhi, maka dia langsung kembali ke else-nya. Kita akan ikut aja langsung ya. Project. Bikin nama filenya percabangan if else if .c. Nah, fix. Kita kopas dari yang sebelumnya. Ctrl A, Ctrl paste. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan di setelah if-nya ya. Berarti kita menggunakan else if. Nah, kalau ini kita harus menggunakan kondisi juga. Kita bikin kondisinya. Jika i sama dengan 3, gitu aja ya. Maka dia akan mengeluarkan output. Kita bikin outputannya ini benar juga. Nah, ini ya. Jadi cara kerjanya, pertama if kondisi pertama, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, jika tidak sama dengan 2 inputannya, maka dia langsung masuk ke kondisi kedua. Diperiksa lagi, apakah kondisi kedua sama, benar atau tidak. Jika kondisi yang kedua ini salah juga, maka dia masuk ke dalam defaultnya atau kondisi salahnya. Jika tidak ada yang terpenuhi, kita masuk ya, kita coba. Jika kita input 2, dia benar.
jika kita input 1 atau 4 lah, dia langsung masuk ke salah. Nah, jika kita inputkan 3, harusnya dia mengeksekusi ini benar juga. Nah, ini benar juga tuh. Mungkin ini aja ya untuk bagian percabangan if else if. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian switch case. Nah, switch case ini bentuk percabangan lainnya sama dengan if else if. Jadi nanti sama kayak gini bentuknya. Jadi dia ada switch atau variabelnya. Jadi kita pakai variabel, lalu di case per value-nya. Value-nya apa, lalu default-nya apa. Ya. Kita coba bikin aja. Susah dijelasin. Percabangan case .c. Else if cancel ulang. Nah, sekarang kita kopas saja. Dari sini, lalu if-nya, percabangan if-nya kita hapus, kita ganti case. Langsung aja kita tulis case, formatnya switch up. Nah, ini adalah, dalam kurung ini adalah variabelnya. Variabel mana yang ingin kita bandingkan nanti, yang ingin kita jadikan percabangan. Kita menggunakan variabel i ya. Nah, di sini kita membuatnya variabel i, ini ingin kita gunakan i. Lalu kita bikin kondisinya di dalam sini, case. Langsung aja kok penulisannya gini, case, langsung apa yang ingin kita bandingkan. Gue pengen bandingin angka kan, ini nanti inputannya angka. Jadi gue bisa bandingin case 2, ini aja ya langsung, titik 2, tab, printf, gue bakal munculin ke layar. Jika kondisinya kita nginputin 2, maka dia langsung eksekusi benar. Lalu kita harus tambahkan break. Jadi kalau dia udah benar, dia langsung berhenti di situ. Nah, lalu kita bikin case yang selanjutnya. Enakan case kalau gue daripada if ya. Jadi lebih simple case, switch case. Lalu kita bikin case-nya yang kedua. Kita kasih jika inputannya 3. Print, kita print, gue bawain dikit biar kalian enak bacanya. Print f benar juga, itu aja ya. Lalu kita bikin bentuk defaultnya. Nah, jadi di kayak di if else if, jadi ada bentuk defaultnya, else-nya. Dia akan nge-print jika tidak ada kondisi yang benar. Nah, di sini bentuk defaultnya ditulis dengan cara default langsung sama kayak kawan-kawannya. Kita balik dikit. Ya aslinya bisa sih campur aduk gitu, tapi biar enak aja kalian melihatnya, biar gampang memahaminya. Kita bikin printnya juga ya salah gitu ya. Ya salah. Ini udah, kita bisa coba. Nah, langsung aja kita coba. Jika kita masukin 1, ya salah. Kita coba lagi. Jika kita masukin 2, benar. Jika kita masukin 3, ya benar. Iya benar juga, salah. Kok gini? Oh, kenapa kayak gini? Gue kurang nambahin break. Jadi ketika case 3 kondisinya benar, dia nggak langsung berhenti. Nah, ini kalian perlu perhatikan ya, fungsinya break itu di sini. Dia langsung masuk ke bagian defaultnya. Jadi dia udah dieksekusi, dia masih jalan lagi ke bagian default. Fungsinya, gue lupa ngasih break di sini. Titik koma. Coba ya. Ketika kita inputin 3, nah, benar juga. Dia langsung berhenti. Mungkin untuk switch case
di sini aja, sampai di sini aja. Kita langsung masuk ke bagian percabangan bersarang. Percabangan bersarang ini sedikit lebih rumit ya, jadi kita akan menggunakan percabangan di dalam percabangan. Langsung aja kita praktekkan aja. Kita bikin foldernya, kita bikin filenya, percabangan bersarang .c. Kita simpan di sini. Finish. Nah, kita kopas yang di if else ya. If else if. Kita Ctrl A, kita copy, kita paste. Nah, gimana ini? Kita rubah aja semuanya. If-nya aja kita hapus. Variabelnya kita bikin lebih dari satu. Kita tambahin variabelnya J karena kita akan membuat dua kondisi dengan inputan yang berbeda. Kita copy aja outputan dan inputannya, kita rubah kata-katanya, masukkan misalnya apa ya, skor Anda gitu ya, dan di sini tingkat kesulitannya, lalu kita bikin percabangannya di sini. If kondisi yang pertama, ketika i lebih besar sama dengan, kita bikin rata-rata skornya berapa ya. Jadi jika skornya lebih besar atau sama dengan dari lebih kecil ya, jika skornya lebih kecil dari 50 aja ya, dari 50 maka kita bikin if lagi di dalamnya. If dia akan mengeksekusi sebuah kondisi jika J lebih besar dari 70, lebih besar sama dengan aja, jadi 70 termasuk, maka kita print aja, print F yang sederhana terlebih dahulu. Print F Anda luar biasa. Oh, ini bukan lebih kecil, ini lebih besar. Jadi nanti jika dia tidak lebih besar dari 50 skornya, kita bikin else ya. Kita bikin yang di dalamnya dulu ya. Jika else, jika dia tidak lebih besar sama dengan 70, maka dia harus udah masuk bagus lah ya. Sudah bagus. Kita lupa menambahkan titik koma di sini. Titik koma kita bikin jika dia lebih kecil dari 50 skornya, maka kita akan membuat else nya print F Anda harus berlatih lagi. Nah, jangan lupa titik koma. Kita coba. Jadi cara bacanya ya, jika pertama, jika kondisinya skornya kita masukin lebih besar dari sama dengan 50, maka dia akan menjalankan program di dalamnya, percabangan lagi di dalamnya. Jika tidak, dia nggak akan ngejalanin percabangan di dalamnya, tapi dia akan ngejalanin percabangan di sini langsung. Anda harus berlatih lagi. Itu maksudnya. Jadi pertama kita tentuin kondisi pertama dulu. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka kita masuk ke kondisi kedua. Nah, jika kondisi kedua tidak terpenuhi juga, maka dia akan masuk ke default kondisi pertama ini. Kedua ini, default kondisi kedua ini, else-nya. Jadi misalnya kita coba aja ya biar gak bingung. Nah, masukkan skor Anda, misalnya skor gue 70. Oh, biar gak bingung, kita pasin aja 50 skornya. Lalu tingkat kesulitannya 40,
karena di bawah 70 ya, berarti harusnya jawabannya apa? Kalian bisa nebak nggak? Anda harus berlatih lagi. Nah, kok gitu? Kita coba yang lain. Masukkan skor Anda 50 dan tingkat kesulitannya 40. Tingkat kesulitannya, oh salah kita. Ini kita rubah dulu jadi J. Ini baru benar program. Tadi salah ya. Karena dia menimpah nilai dari yang kita inputin pertama. Jadi kita masukin 40 kan tadi, maka dia langsung masuk ke kondisi else. Sekarang udah benar ini. Kita masukin coba 50. Tingkat kesulitannya coba 40 lah. Kita ulangin lagi. Nah, sudah bagus. Jadi kita kondisi pertama terpenuhi sama dengan 50, masuk ke kondisi kedua di dalamnya. Nah, kondisi kedua 70 ini tidak melebihi, maka dia masuk ke defaultnya. Sudah bagus. Nah, kita coba lagi ya. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, dia langsung menuju ke default. Misalnya kondisi pertamanya ada 40 lah. Masukkan tingkat kesulitannya. Oh, tingkat kesulitannya 90, dia harus berlatih lagi karena kondisi pertamanya udah nggak terpenuhi. Tuh. Jadi kita coba lagi sekali lagi. Jika kondisinya benar semua ya, misalnya 70 skornya, lalu tingkat kesulitannya 99, maka Anda luar biasa gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini video kali ini ya, dan percobaan sekarang kalian bisa nyoba dan bikin program yang lebih bagus lagi dari ini. Dan jangan takut untuk nyoba lah. Mungkin sekian dari gue. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang perulangan. Oke? Sekian dari gue, never give up and goodbye.